Hai Sobat Tarot Motivator, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai waspadalah, ada orang yang dekat sama kamu yang ternyata menyimpan niatan ini terhadapmu. Oke, mari kita lihat energinya ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate saja. Once again, buat kamu-kamu yang benar-benar merasa resonate ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini ya guys ya. Aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ada seseorang di mana orang ini tuh sangat dekat banget sama kamu ya guys ya, yang mana diam-diam itu menyimpan suatu perasaan dan bahkan niatan terhadap dirimu ya, tanpa sepengetahuan kamu. Tapi beberapa di antara kamu ada mulai rasa curiga gitu loh guys ya, terhadap dirinya ya, karena dilihat dari perilakunya kepada dirimu ya, yang makin kesini itu makin kelihatan jelas gitu loh guys ya, apa sih yang dia inginkan, bahkan niatan dia terhadap dirimu itu mulai terungkap atau mulai terekspos satu persatu ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya energinya. Well guys, di sini ada the Fool, ada Nine of Cups, ada the Emperor, ada Seven of Swords, ada Ten of Cups, ada Ten of Swords, ada Ten of Wands, ada Knight of Cups. I think it's one more. Ada Eight of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries. Oke guys, di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya kamu-kamu yang terkoneksi dengan readingan kali ini itu memiliki seseorang atau kamu itu dekat banget dengan seseorang ya, entah itu pasangan atau bisa jadi juga kerabat dekat ya. Bahkan sorry to say, ada juga ini sampai orang tua sendiri gitu loh guys ya, yang dekat banget sama kamu gitu loh guys ya. Kamu percaya sepenuhnya kepada orang ini gitu loh guys ya, karena orang ini selalu menampilkan kepolosan terhadap dirimu gitu loh guys ya. Polos banget ya, terlihat begitu lugu ya, terlihat kayak jujur ya, terlihat kayak tulus gitu loh guys ya, dari wajahnya ya, dari pergerakannya gitu loh guys ya. Sedikit pun tidak ada rasa curiga dari dirimu kalau ternyata diam-diam orang ini memiliki niatan yang tidak baik terhadap dirimu. Bahkan di sini aku ngerasa ya, kamu sangat percaya dengan dia ini ya, karena dia selalu kayak tampil baik di depan kamu gitu loh guys ya, dan dia selalu kayak memberikan support atau mendukung kamu ya, seolah-olah selalu berpihak sama kamu gitu loh guys ya, selalu ada buat kamu ya. Dan kamu ada yang sampai percaya sepenuhnya kepada orang ini ya. Sedikit pun kamu gak ada kecurigaan sama sekali ya guys ya. Mencurigai dia ini dan itu tuh tidak ada ya. Kamu benar-benar kayak percaya, bahkan yakin sepenuhnya terhadap orang ini, bahwa orang ini sangatlah baik terhadap dirimu dan
tidak memiliki niatan apapun gitu loh guys ya, apalagi sampai memiliki niatan buruk, niatan tidak baik terhadap dirimu. Kamu gak akan pernah percaya bahwa orang ini bisa memiliki niatan yang tidak baik terhadap dirimu, karena di sini dia tampil begitu baik, terlihat begitu polos, lugu ya, dan dalam memperlakukan kamu pun terlihat begitu lembut dari tutur katanya ya, yang terlihat beradab, berakhlak ya. Terlihat sekali di sini ya, dia kayak orang baik-baik gitu loh guys ya. Jadi rasanya nggak mungkin lah ya dia memiliki niatan tidak baik, apalagi sampai mengkhianati dirimu gitu loh guys ya. Beberapa di antara kamu bahkan ada yang sampai menaruh kepercayaan 100% kepada orang ini ya, karena orang ini adalah orang terdekatmu ya, orang yang sangat dekat sama kamu, entah itu pasangan sendiri ya, sanak saudara sendiri, adik kakak sendiri ya, kerabat sendiri, bahkan sorry to say orang tua sendiri gitu loh guys ya. Nggak mungkin lah ya kalau seseorang ini berlaku tidak baik terhadap dirimu atau memperlakukan kamu dengan buruk gitu loh guys ya. Tidak mungkin rasanya gitu loh guys ya, karena dari tampilan keseharian dia ini ya, dia selalu tampil baik-baik gitu loh guys ya, dan selalu kayak berkata baik-baik terhadap dirimu gitu loh guys ya, dekat banget sama kamu ya. Kamu udah kayak menganggap dia ini seperti saudara sendiri, kalau dia adalah teman baik kamu ya, kalau dia adalah sahabat terpercaya kamu ya. Kamu udah menganggap orang ini, seseorang ini itu seperti keluarga sendiri gitu loh guys ya. Tapi kamu nggak tahu ya bahwa dia memiliki niatan terselubung yang dia simpan secara diam-diam atau dalam diam terhadap dirimu ya. Sebetulnya di sini ya, dia memiliki niatan untuk menguasai dirimu ya, dikonfirmasi oleh Nine of Cups. Bahkan sebenarnya dia ada niatan untuk menguasai, sorry to say, harta benda kamu juga ya, kepemilikan kamu, berbagai hal yang kamu miliki secara material itu ingin dikuasainya. Dia berusaha untuk mendapatkan segala hal yang kamu miliki secara diam-diam, secara perlahan, bahkan dengan langkah-langkah kecil yang dia lakukan setiap harinya. Dia berusaha untuk membujuk kamu, mempersuasi kamu, bahkan berusaha untuk membuat kamu ini bertekuk lutut pada dirinya gitu loh guys ya. Karena di sini dia termasuk orang yang sangat dekat sama kamu, bahkan ada juga yang sampai termasuk orang yang kamu sayangi, sangat-sangat kamu sayangi gitu loh guys ya. Kamu tidak tega dengan orang ini, karena orang ini termasuk orang dekat kamu ya, memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat gitu loh guys ya. Orang ini tahu keseharian kamu, tahu kelebihan dan kekurangan kamu, tahu segala sesuatu tentang dirimu, karena dia selalu bersama dengan dirimu, atau dia ini merupakan bagian dari anggota keluarga kamu sendiri, yang mana dia adalah salah satu orang yang paling dekat sama kamu. Jadi sebetulnya dia punya niatan ingin menguasai sesuatu yang ada pada dirimu, atau bahkan mengambil sesuatu yang menjadi milik kamu secara perlahan atau secara diam-diam tanpa sepengetahuan kamu. Tiba-tiba aja nantinya apa yang kamu miliki itu jadi miliknya. Nah, seperti itu ya. Dia memiliki karakter sebagai seseorang yang suka mengkoleksi, atau sebagai seseorang yang suka menimbun ya, entah itu menimbun harta benda atau kebendaan secara material ya. Karena di sini aku menangkap energinya, dia adalah seseorang yang sebenarnya materialistis ya, tapi dia tidak pernah menunjukkan itu ke kamu. Bahkan aku ngerasa bahwa dia ini selalu menunjukkan hal yang baik-baik, hal yang positif-positif di hadapan kamu ya. Seseorang ini selalu kayak membawa semacam kayak landasan, teori, pedoman, petuah, atau kata-kata yang sorry to say religi gitu loh guys ya. Kata-kata yang ibaratnya itu kayak suatu patokan yang tidak bisa bikin kamu bergeming gitu loh guys ya. Dia bersembunyi di balik itu ya, sehingga kamu tidak pernah menaruh kecurigaan apapun terhadap dirinya ya. Itu adalah senjata utamanya untuk melindungi dirinya atau membuat orang lain jadi terkecoh, terutama dirimu gitu loh guys ya.
Jadi dia selalu tampil kayak seolah-olah seperti berakhlak, beradab, religius gitu loh guys ya. Terlihat begitu alim, polos, lugu ya dari segi wajah ya. Dia kayak tidak pernah menyimpan niatan jahat gitu loh guys ya. Dan tidak pernah terbesit di pikiran kamu kalau dia bisa melakukan sesuatu yang bersifat jahat gitu loh guys ya. Karena dia selalu menampilkan yang baik-baik di depan kamu ya, kepolosannya, keluguannya, kealimannya, atau sesuatu yang sepertinya di sini dia bersembunyi di balik hal-hal yang bersifat sesuatu yang tak bisa dibantah gitu loh guys ya, atau sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya, semacam kayak pedoman atau perkataan-perkataan yang tidak bisa bikin kamu menolak itu ya, semacam kayak ada landasan atau pedoman. Nah seperti itu ya guys ya, yang mana itu membuat dirinya merasa jadi aman atau menjadi secure gitu loh guys ya, karena dia bersembunyi di balik kebaikan yang fake sebenarnya ya. Namun dia di sini sebetulnya memiliki niatan yang tidak baik ya terhadap dirimu, namun dia tutupi itu ya. Dia akan selalu bersikap baik terhadap dirimu selama itu menguntungkan dirinya atau memberikan keuntungan bagi dirinya gitu loh guys ya. Sebetulnya kamu berada di dalam hubungan yang toksik bersama orang ini, tapi beberapa di antara kamu ada yang belum menyadarinya, dan ada juga sih beberapa di antara kamu yang sudah tersadar tapi kamu masih mentoleransi itu ya, masih memakluminya karena dia adalah orang dekat kamu. Nah seperti itu ya. Di sini sebetulnya seseorang yang dekat sama kamu ini memiliki niatan untuk mengendalikan dirimu atau bahkan mengontrol hidupmu ya guys ya. Sorry to say, mungkin di sini ya ada di antara kamu yang memiliki orang tua yang jatuhnya itu agak toksik gitu loh guys ya. Tapi nggak terlalu kelihatan ya. Ada juga sih yang terlihat jelas ya, sehingga kamu menghindar terus atau kamu lari pergi menjauh gitu loh guys ya. Namun ada juga yang sepertinya itu dua muka ya, terlihat begitu baik di hadapan kamu, tapi sebenarnya tidak ada niatan tulus gitu loh guys ya. Dia hanya baik terhadap dirimu karena mengincar sesuatu dari dirimu gitu loh guys ya. Ini adalah sesuatu yang menyakitkan ya bagi beberapa di antara kamu, walau tidak semua. Kalau ini adalah seseorang yang sangat kamu sayangi atau seseorang yang sangat kamu cinta. Bahkan mungkin saja pasangan sendiri atau kerabat dekat sendiri seperti adik kakak, sanak saudara sendiri. Ya, tapi kok bisa begitu sama kamu gitu loh guys ya. Kamu gak akan pernah menyangka ya, seseorang ini memiliki niatan untuk mengontrol dirimu. Ya, dia memiliki power controlling yang sangat strong atau kuat ya. Dia selalu berusaha untuk mencengkram sesuatu ya di genggamannya, apapun itu ya. Dia tidak peduli ya, yang penting itu bisa membuat dirinya happy, senang, dan mendapatkan keuntungan dari itu semua ya. Di sini dia memiliki karakter sebagai seseorang yang haus akan kekuasaan atau ingin berkuasa ya, terutama ingin menguasai dirimu. Bahkan di sini berpotensi juga ingin menguasai harta benda atau sesuatu yang bervalue yang kamu miliki ya. Tapi tentunya di sini dia tidak melakukan itu secara gamblang atau blak-blakan, tapi step by step, tahap demi tahap ya, dalam diam, secara diam-diam gitu loh guys ya. Sebetulnya kalian sedang bersama seseorang yang sangat toksik, namun berusaha untuk menutupi dirinya dengan kebaikan yang fake ya. Di sini dia sebetulnya keberatan ya guys ya, atau tidak suka kalau melihat kamu itu terlalu banyak menghasilkan sesuatu buat dirimu sendiri ya. Dia akan selalu bersama dengan dirimu kalau itu masih menguntungkan dirinya. Jadi dia ini mengejar keuntungan atau ingin mendapatkan keuntungan dari dirimu ya. Selama kamu masih menguntungkan dirinya, maka dia akan selalu stay bersama dengan dirimu ya. Namun di sini secara perlahan atau secara diam-diam dia ingin mencuri sesuatu dari dirimu, entah itu energimu atau hal-hal yang bersifat material yang menguntungkan dirinya. Jadi, dia akan menetap bersama dengan dirimu atau masih melekat atau tetap bersama kamu kalau kamu masih menguntungkan dirinya atau memberikan keuntungan buat dirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini dia tidak senang sih sebetulnya
kalau kamu jadi orang sukses atau berhasil di bidang kamu, ya, entah itu di bidang pekerjaan, usaha karir bisnis, atau bahkan dalam hubungan sekalipun. Tapi dia tidak pernah menunjukkan itu ke kamu. Dia menyimpannya dalam diam. Tapi dia sebetulnya memiliki perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, bahkan merasa tersinggung kalau kamu lebih berhasil ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Dia sebetulnya tidak pernah menginginkan kamu berhasil ya, namun dia tahu kalau kamu adalah seorang pekerja keras ya. Tapi ketika kamu tidak menguntungkan dia, maka dia akan pergi. Bahkan dia tidak akan segan-segan bersikap usil, jahil, atau ngerjain kamu ya, agar kamu di sini jadi gagal atau mengalami kegagalan dalam setiap apa yang kamu usahakan. Namun dia tidak akan menunjukkan itu secara terang-terangan atau belak-belakan ya. Dia akan melakukan itu secara perlahan, bahkan selalu dikemas dengan kebaikan yang fake atau palsu ya guys ya. Seseorang yang dekat sama kamu itu tidak senang kamu sukses ya. Bahkan dia selalu berusaha melakukan cara-cara yang halus dengan langkah-langkah yang kecil untuk menjatuhkan kamu ya. Sebetulnya dia memiliki niatan ingin menjatuhkan kamu ya guys ya. Karena bagi dirinya, sesuatu yang kamu lakukan, kalau itu tidak menguntungkan dirinya, dia tidak senang, dia tidak suka ya. Kecuali yang kamu lakukan, kamu kerja keras, kamu banting tulang, kamu mengusahakan sesuatu, tapi menguntungkan dirinya, baru dia betah bersama dengan dirimu ya. Baru dia akan memperlakukan kamu dengan baik. Walaupun begitu, dia pun masih tetap memiliki niatan untuk berbuat curang terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya. Di sini kamu agak sulit ya untuk mengetahui niatan dia yang sebenarnya, karena dia selalu mengemas atau membungkus niatan jeleknya itu dengan kebaikan fake atau kebaikan palsu ya. Dia di sini pura-pura sayang, pura-pura kasihan, pura-pura cinta, pura-pura mengasihi gitu loh guys ya. Kamu akan dibuat terbuai ya, bahkan melayang-layang ya, melayang-layang di atas awan oleh dirinya, karena dia ini pandai dalam merangkai kata-kata ya. Di sini bisa dibilang orangnya ini termasuk licik ya guys ya, karena di sini dia tidak pernah mengutarakan perasaannya, apalagi niatnya terhadap dirimu secara clear atau jelas. Jadi secara samar-samar, dan itu bikin kamu bingung ya. Kadang kamu kasihan sama dia, kadang kamu merasa tidak tegaan, kadang kamu merasa sayang sama dia ya. Tapi terkadang kamu merasa sebel sama kelakuannya ya, yang terkadang ketahuan sama kamu ya, bahwa dia ingin menjatuhkan dirimu, bahwa dia sebenarnya tidak suka kamu sukses. Sebetulnya dia menyimpan rasa iri sirik dengki sih terhadap dirimu ya guys ya, tapi tentunya tidak pernah diperlihatkan ke kamu. Itu kenapa dia selalu berusaha untuk membuat kamu itu betah bersama dengan dirinya. Ketika kamu marah atau ketahuan kalau kamu sebal dengan kelakuannya, dia akan segera secepatnya atau cepat-cepat memperbaiki diri ya, untuk terlihat atau tampil baik di depan kamu ya. Dia akan kembali terlihat baik di depan kamu di sini ya guys ya. Dia seolah-olah kayak mendukung kamu ya, membantu kamu gitu loh guys ya. Seolah-olah seperti itu agar kamu tidak curiga bahwa dia sebenarnya menginginkan kejatuhan kamu, bahwa dia sebenarnya iri sirik dengki terhadap dirimu ya. Di sini dia menginginkan kamu itu tak berdaya ya, tak punya daya gitu loh guys ya. Dia akan senang sekali kalau melihat kamu ini berada di dalam situasi yang sulit ya. Walaupun di sini ya dia menampilkan dirinya seolah-olah dia itu mendukungmu, seolah-olah dia ikut merayakan keberhasilan kamu. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya, dia punya niatan ingin sekali membuat kamu tidak berdaya, menjatuhkan dirimu, bahkan skakmat gitu loh guys ya. Karena dia merasa cemburu, iri sirik dengki terhadap kesuksesan kamu dalam karir, usaha, pekerjaan, bisnis, atau dalam hubungan gitu loh guys ya. Hubungan kamu bersama dengan seseorang gitu loh guys ya. Kalau kamu memiliki hubungan baik dengan orang lain ya, dia sering sekali kayak ngompor-ngomporin atau berusaha untuk memprovokasi, menghasut dirimu untuk tidak terlalu baik dengan orang tersebut ya, agar kamu memiliki hubungan yang renggang atau bahkan retak dengan orang tersebut gitu loh guys ya. Di sini dia juga sering sekali membebani kamu
ya, dengan sesuatu atau dengan tuntutan dia. Dia menginginkan ini, menginginkan itu ya, tanpa ampun. Karena dia adalah seorang controller. Ya, dia pengen mengontrol atau mengendalikan dirimu sesuai dengan maunya dia. Karena dia stay bersama kamu hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kamu gitu loh guys ya. Dia di sini merasa senang ya kalau kamu ini terbebani atau berada di dalam situasi yang sulit gitu loh guys ya. Namun ini nggak akan pernah nampak terlihat ya kalau dia merasa senang. Justru di sini dia akan berdrama atau memunculkan drama seolah-olah dia menjadi pahlawan kamu. Seolah-olah dia membantu kamu gitu loh guys ya. Padahal dirinya yang membuat kamu mengalami kesulitan. Padahal dirinya yang menciptakan suatu masalah atau konflik atau kesulitan di dalam kehidupanmu yang membebani kamu. Tapi dia juga yang datang. Seolah-olah dia adalah pahlawan untuk membantu kamu, menolong kamu gitu loh guys ya. Nah itu kenapa? Ya, seseorang yang dekat sama kamu ini ternyata menyimpan niatan yang tidak baik, namun terselubung yang sulit sekali kamu deteksi. Ya, ibarat kata ya, dia menebar racun, tapi dia seolah-olah memberikan penawarnya. Gimana itu? Ya, itu kan bikin kamu jadi bingung ya guys ya. Ini orang sebetulnya baik atau enggak sih terhadap dirimu gitu. Ya, jadi ambigu, jadi bingung. Ya, bikin bingung gitu loh guys ya. Ternyata dia ini baik ke kamu itu kalau ada maunya. Kalau hanya untuk menguntungkan dirinya. Kalaunya tidak, maka dia tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan kamu. Bahkan merusak rencana-rencana baik kamu. Nah, seperti itu orangnya. Ya. Dan di sini yang lebih jelas lagi ya, dia akan meninggalkan kamu ya. Ketika kamu berada di dalam kesulitan, keterpurukan, mendapatkan berbagai kendala, permasalahan hidup yang membebani kamu, yang memberatkan langkah kamu, dia melenggang pergi. Dia nggak mau memikul beban yang sama bersama dengan dirimu. Ya, walaupun beban itu bersumber dari dirinya. Walaupun sebetulnya beban yang kamu pikul itu ada sangkut pautnya dengan dirinya, atau dirinya memberikan sesuatu yang membebani kamu ya, atau dia melakukan sesuatu yang memberikan efek beban terhadap dirimu dan dia malah melenggang pergi jauh ya, tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau membantu kamu gitu loh guys ya. Jadi dia itu ya dekat sama kamu atau berada di sisimu, berada di sampingmu itu ketika hanya kalau kamu menguntungkan dirinya atau ada sesuatu yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Ya, dia akan berbaik-baik sama kamu, memperlakukan kamu dengan sangat baik seperti malaikat. Tapi kalau sudah tidak menguntungkan lagi bagi dirinya, apalagi sudah tidak memberikan kontribusi apapun untuk dirinya, terutama secara material, maka dia tidak akan segan-segan untuk pergi menjauh meninggalkan dirimu. Segampang itu, semudah itu. Ya, seperti itu ya guys ya. Itu kenapa beberapa di antara kamu ada yang merasa berat ya ketika meninggalkan orang ini atau memutuskan hubungan dengan orang ini walaupun kamu sudah tahu perangainya. Karena orang ini bikin kamu jadi serba salah ya, sebab orang ini jago drama ya. Niatan dia terhadap dirimu sebetulnya tidak pernah tulus ya. Dia selalu menyimpan niatan untuk menjatuhkan dirimu dalam diam, secara diam-diam, secara perlahan, tapi dikemas dengan kebaikan-kebaikan fake atau palsu, modus ya, untuk menjebak kamu atau untuk membuat kamu tidak sadar bahwa dirinya sebetulnya memiliki niatan yang tidak baik terhadap dirimu. Stay bersama kamu hanya untuk mengambil keuntungan dari dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai Sobat Tarot Tipator, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Alright, di sini ada sensitivity, and then ada unexpected, ada boundaries. So guys, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Ada sensitivity, di mana kamu perlu lebih peka ya guys ya, untuk bisa menangkap gelagat-gelagat yang mencurigakan dari seseorang yang dekat sama kamu ini, yang kamu ngerasa bahwa dia ini tidak tulus terhadap dirimu gitu loh guys ya,
ada buat kamu, kalau ada maunya atau ada untungnya buat dia gitu loh guys ya. Di sini kamu mesti lebih peka ya guys ya, untuk mengetahui niatan dia yang sebenarnya terhadap dirimu itu apa ya. Walaupun kamu sudah tahu gitu loh guys ya. Ketika kamu sudah tahu, maka kamu bisa mengantisipasi langkah dari setiap perbuatan toksik dia yang ingin dia tujukan ke kamu. Jadi kamu bisa mencegah hal-hal yang mungkin berpotensi merugikan dirimu. Itu kenapa kepekaan kamu diperlukan di sini untuk membaca situasi atau kondisi yang terjadi ketika kamu bersama dengan dirinya. Waspadalah, jangan sampai lengah atau teledor, apalagi sampai memaklumi kelakuan-kelakuan toksiknya. Karena semakin kamu maklumi atau semakin kamu bertoleransi terhadap perilaku toksiknya, ya, maka semakin kamu tidak menyadari nantinya berapa banyak hal yang hilang dari dirimu gitu loh guys ya. Karena secara perlahan orang ini seperti kayak menyedot sesuatu dari dirimu. Entah itu energi, waktu, material, pentacles, atau apapun hal yang berharga, yang bervalue, yang kamu miliki, yang dia inginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kamu perlu lebih waspada dalam menghadapi seseorang yang sepertinya dekat banget sama kamu, tapi menyimpan niatan yang terselubung ya. Yang mana di sini ibarat kata seolah-olah seperti duri dalam daging gitu loh guys ya. Kamu akan kayak dibikin sakit hati, tapi seketika dibikin candu oleh dia ya. Karena dia bermain halus di sini. Orangnya sangat licik, lincah, cekatan, dengan menampilkan drama-drama ya. Bahkan dia sering sekali berwajah dua di depan kamu agar tidak ketahuan bahwa dia menyimpan niatan yang tidak baik terhadap dirimu. Dan di sini kamu perlu menurunkan ekspektasi terhadap dirinya. Jadi kamu jangan berharap bahwa dia akan mengerti kamu, memahami kamu ya, bahkan memberikan bantuan pertolongan ketika kamu mengalami kesulitan ya. Kamu jangan berekspektasi atau berharap bahwa dia akan berubah. Ya, jangan menunggu orang ini berubah karena orang ini tidak akan berubah. Ya, orang ini tidak akan pernah berubah. Ya, justru di sini kamulah yang mesti untuk merubah cara pikir kamu atau cara kamu bersikap atau memberikan treatment ke orang ini. Ya, agar kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau terhindar dari sesuatu yang merugikan nantinya. Ya, turunkan ekspektasi kamu. Jangan terlalu berharap sama dia, apalagi mengandalkan dirinya dalam setiap situasi, karena orang ini tidak bisa diandalkan. Apalagi pada saat atau situasi yang genting, darurat, urgent ya. Orang ini kapan saja bisa lari atau kabur dari tanggung jawabnya atau dari sesuatu yang mengharuskan dia menyelesaikan itu. Karena di sini aku juga mendeteksi dia termasuk orang yang tidak bertanggung jawab, tapi seolah-olah dia ini kayak tulus, bahkan seolah-olah memiliki niat yang lurus terhadap dirimu, padahal tidak sama sekali. Jadi kamu perlu menurunkan ekspektasi biar kamu tidak terlalu kecewa ya. Dan di sini kamu juga perlu menetapkan batasan ya guys ya. Menetapkan batasan bukan berarti kamu jahat ya. Membangun dan menetapkan batasan bukan berarti kamu berperilaku tidak baik ya. Justru sebaliknya, dengan kamu menetapkan batasan terhadap orang-orang yang berperilaku toksik atau orang-orang yang cenderung memperlakukan kamu secara toksik gitu loh guys ya. Itu sangat penting supaya di sini kesehatan mental kamu tetap terjaga dan meminimalisir rasa sakit hati atau kekecewaan ketika seseorang ini berkhianat atau mengkhianati kamu ya. Kita tidak pernah bisa tahu kedalaman perasaan seseorang terhadap diri kita ya, walaupun itu adalah orang terdekat kita sekalipun. Kalau sudah dikuasai dengan perasaan atau rasa iri, sirik, dengki, maka kebaikan yang ada pada dirinya itu bisa segera sirna atau lenyap seketika, dan itu bisa mengejutkan dirimu. Tapi ketika kamu sudah tahu dan mulai menetapkan batasan, maka kamu tidak akan kaget atau terkejut lagi. Bahkan kamu bisa menyelamatkan dirimu dari hal-hal yang tak terduga yang mungkin berpotensi merugikan dirimu. Nah, seperti itu. Jadi kamu perlu menetapkan batasan. Menetapkan batasan bukan berarti kamu tega dan kehilangan perasaan, tidak. Menetapkan batasan itu untuk membuat kamu bisa terproteksi atau terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Raj Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.